Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih, amma ba'du. Saudaraku muslim, muslimat di mana saja berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat hidayah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya, yahtasu bi rahmatihi may yasha, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Saudaraku semuanya, Allah telah memberikan kemurahan, anugerah, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bagi hambanya, sebagai tanda cintanya Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Di antaranya dikarenakan amalan kita. Sebenarnya kalau untuk meraih surga itu masih jauh dengan apa yang Allah berikan surga kepada kita semua. Tetapi karena cintanya Allah kepada kita luar biasa, sifat Rahman dan Rahimnya Allah, maka Allah memberikan, mewajibkan kepada umatnya berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana puasa orang-orang zaman dahulu agar kita sama bertakwa. Puasa adalah merupakan kewajiban yang diberikan kepada hamba, yang harus dilakukan kepada hambanya. Seakan-akan puasa itu seperti ujian yang berat, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetapi pada dasarnya itu adalah merupakan kepentingan manusia itu sendiri. Kalau dalam ilmu kesehatannya, bahwa perut kita yang terus menggiling makanan setiap hari, setiap malam, tidak berhenti-berhenti, maka 1 tahun 1 bulan ya diperbolehkan kerja malam hari, siang istirahat. Ya, tidak terus-menerus. Ya. Di samping itu, berpuasa sendiri manfaatnya adalah sangat besar sekali buat manusia itu sendiri. Karena Allah telah melimpahkan rahmat pahala yang luar biasa. Yang pertama, dengan kita puasa diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ini cara Allah akan memberikan kemudahan hambanya untuk mendapatkan pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa karena iman dari pahala diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Selain itu, Ramadan, setiap amalan dilipatkan 10 kali. Tapi wakadzalika sayiat, kejelekan juga akan dilipatkan 10 kali lipatan. Ila masya Allah, sampai sekedah Allah. Nah, namun Allah telah memberikan sebuah kemudahan oleh manusia yang biasanya setiap hari-harinya itu Allah mengizinkan iblis, setan untuk menggoda manusia. Tetapi pada bulan Ramadan, setan-setan telah dibelenggu oleh Allah, dicincang, tidak menggoda orang-orang Islam. Jadi orang beribadah begitu leluasa. Maka tidak kita sadari, pada waktu kita bulan Ramadan, kita puasa, mestinya perutnya lapar, mestinya haus, tetapi dengan enak baca Quran 1 juz, dengan enak sholat taraweh pada malam hari, ya, dengan enaknya puasa juga bisa bekerja, dan seakan-akan tidak ada bina dengan tidak puasa. Itu karena satu, melaksanakan perintah Allah, yang kedua telah bebas dari godaan setan. Di dalam bulan Ramadan penuh dengan hikmah yang luar biasa, yang bisa ibarat orang dagang itu yang biasa 11 bulan mungkin rugi, tapi dengan bulan Ramadan dagang 1 bulan bisa menutup kerugian selama 11 bulan, bahkan masih banyak sisanya. Itu Ramadan.
Maka perbedaan tadi saya katakan, di dunia ada dua orang, yang faham dan tidak faham, yang mengerti dan tidak mengerti. Ada besar, ada kecil, ada orang yang tidak tahu, ada yang tahu. Bagi orang yang faham dan tahu, maka dimanfaatkan Ramadan itu semaksimal mungkin. 11 bulan bekerja bebas, mencari rezeki, mencari nafkah. Mestinya pada bulan Ramadan itu, ya sebelumnya sudah ada persiapan. Oh ini mau bulan Ramadan, saya ada persiapan untuk nanti kalau Ramadan. Saya bekerja saya santai-santai, biar akan saya fullkan untuk ibadah. Ya siang bekerja seperlunya, setelah itu dimanfaat membaca Quran, untuk sholat sunnah, untuk sedekah. 11 bulan sudah ada persiapan untuk mencari pahala yang luar biasa tersebut. Itu orang cerdas, mempersiapkan dirinya bagaimana akan Ramadan. Setelah pada bulan Ramadan, mereka pada mempersungguh, jungkung, sholat malam, mencari Lailatul Qadar, banyak sedekah, membaca Al-Quran. Tetapi saudaraku semua, ada yang bulan Ramadan ini justru sangat-sangat merugi. Tidak bisa memanfaatkan kemurahan dan kefadlan Allah yang diberikan kepada kita. Sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa hasilnya, tapi diabaikan. Satu, memang dia berpuasa, tetapi dia seharian tidur. Dengan alasan tidur itu ibadah kalau bulan Ramadan. Saudaraku semua, itu betul. Orang puasa di bulan Ramadan itu, tidur itu memang ibadah. Ibadah apa? Ya ibadah puasa itu maksudnya. Bukan tidurnya itu ibadah. Orang tidur pun ibadah. Ya ibadah puasa itu pahalanya. Ya tetapi berbeda dengan puasa, tapi banyak baca Quran. Ya sholat duha, ya berdoa, sholat sunnah, beda. Ya. Kemudian justru karena bulan Ramadan, untuk menghibur diri menonton TV dari pagi sampai sore, katanya untuk biar laparnya tidak terasa. Lapar tidak terasa, tapi mestinya untuk mencari pahala, di situ untuk berbuat lahan-lahan. Padahal ya dalam hadits qudsi disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi, puasa itu untuk Allah yang tahu pahalanya aku. Karena hatinya atau kebersihan orang berpuasa, kesungguhan orang berpuasa itu berbeda-beda. Allah yang tahu. Ada yang berpuasa, kenapa kamu puasa ya? Karena tetangga saya puasa semua sih, saya malu. Kenapa kamu puasa? Habis badan saya gemuk kayak tidak puasa nanti gimana? Saya tambah meledak. Ya, Allah tahu kayak gitu. Ya, kemudian kamu kenapa berpuasa? Ya, orang ekonomi sulit kayak tidak puasa, tambah nanti tambah miskin lagi. Berbeda. Itu semua Allah yang tahu. Ya, semua Allah yang tahu. Jadi saudaraku semuanya, berpuasa ini beda-beda pahalanya. Orang yang berpuasa khusyuk, tawadhu, hampir-hampir sehari semalam itu ingat kepada Allah. Waktunya digunakan untuk menghadap kepada Allah, untuk mencari kefadlan Allah, untuk memanfaatkan karena berlipat ganda dia memperbanyak pahala itu, amalan itu. Tetapi yang tidak paham, ya dia memperbanyak tidur, memperbanyak nonton TV, bahkan godaan, cobaan pada malam Ramadan. Banyak hiburan-hiburan yang didirikan di tempat-tempat lapangan terbuka. Hiburan-hiburan dibuka. Justru Ramadan dia memanfaatkan, ya melek malam, tetapi apa? Untuk kemaksiatan. Ya, untuk hura-hura. Malam hari itu yang mestinya Allah di langit satu berdoa akan dikabulkan, mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa. Tetapi mereka justru memanfaatkan puasa untuk mencari hiburan. Yang kedua, kadang-kadang karena puasa itu menjelang Lebaran. Lebaran orang-orang pada dituntut untuk punya pakaian yang baru, untuk merapihkan rumahnya, untuk apa. Sehingga orang bekerja pada bulan Ramadan itu non-stop dari pagi sampai sore, justru memanfaatkan lipatan-lipatan hasil duniawi, keuntungan hasil duniawi yang sifatnya bisnis keduniawian, tetapi tidak memanfaatkan lipatan-lipatan pahala yang Allah berikan kepadanya. Itu sangat rugi besar. Sangat rugi besar. Ya, karena keuntungan dunia tidak bisa dinilai dengan keuntungan lipatan pahala di akhirat. 2 rakaat sholat sunnah saja sebelum subuh sudah khairu minad dunya wa ma fiha.